berpikir kreatif itu bukan bakat, tapi satu keterampilan yang dapat dipelajari. Tidak boleh alasan, Pak, saya tidak bisa Pak kalau disuruh kreatif itu. Saya tidak bisa Pak kalau saya disuruh mencari solusi, menemukan ide-ide baru. Saya itu makomnya hanya follower Pak. Saya itu konsumen, bukan produsen. Termasuk dalam hal pikiran. Nah ini berarti kalau mengikuti pikiran Edward de Bono tadi, tidak begitu. Mungkin itu hanya alasan kita saja, dalih kita saja karena kita malas. Setiap orang itu bisa. Ini seperti keterampilan. Ya keterampilan itu memang kalau kita tidak belajar, tidak melatih diri, ya memang tidak bisa. Tapi kalau kita mau dan serius melatih diri, insya Allah bisa. Wong itu keterampilan yang bisa dipelajari. Tidak ada hubungannya dengan bakat. Jadi jangan alasan, tidak bakat saya mikir itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Seperti sering saya sampaikan, ada kaidah fikih itu ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dipenuhi sepenuhnya, ya jangan ditinggal semuanya. Kalau bisa dipenuhi 50%, ya kita penuhi 50%. Mencari ilmu itu kan memang salah satu kewajiban kita. Dia sifatnya eksistensial, sehubungan dengan eksistensi kita di muka bumi. Kuncinya kan ilmu. Maka orang tidak boleh berhenti mencari ilmu dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya, baik dunia maupun akhirat. Segala hal yang berhubungan dengan belajar dan nambah ilmu harus tetap lanjut. Termasuk ngaji filsafat kita ini. Ini kan salah satu momen kita belajar. Kunci utamanya ngaji kita memang keywordnya ya belajar bareng-bareng, belajar bersama. Hal-hal lainnya itu pendukung. Kalau bisa dipenuhi, kita penuhi. Kalau tidak, ya kita penuhi senyampainya. Baik, bulan ini memang sengaja saya ambil tema yang seperti anak-anak kampus. Tema-tema perkuliahan. Semoga teman-teman tetap siap ya untuk belajar terus tema apapun. Menurut saya bulan ini temanya kan tema tentang berpikir. Tema tentang sesuatu yang sangat penting, sangat inti sehubungan dengan hidup kita sebagai manusia. Para filosof Yunani dulu punya pandangan, punya satu idiom populer sekali bahwa manusia itu animal rasional, binatang yang berpikir. Para filosof muslim juga punya istilah yang tidak kalah kerennya, yaitu manusia itu hayawanun natik. Maknanya sama, binatang yang berpikir. Berarti kunci keberadaan kita sebagai manusia itu ada dalam aspek berpikir. Makanya sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap kemanusiaannya dan juga amanah-amanah serta pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah, ya kita
sudah selayaknya untuk belajar berpikir yang benar. Ya kalau dalam filsafat itu belajar berpikir itu alatnya yang sudah kita kenal yaitu logika. Nah, bulan ini kita akan belajar mode-mode berpikir. Jadi pola-pola logik dalam berbagai aspek. Bulan ini kita belajar tentang cara berpikir kreatif atau creative thinking. Baik, bismillah, kita mulai tema creative thinking atau berpikir kreatif. Saya ulang sebentar ya definisi berpikir itu. Ini sebenarnya istilah sehari-hari sering kita pakai. Bahkan kita sering nyindiri orang yang tidak mau mikir, tidak mau berpikir. Misalnya, mbok yo mikir dong. Atau diksi-diksi yang semacam itu. Itu menunjukkan bahwa orang itu kalau disebut tidak mikir, orang itu kalau disebut tidak bisa berpikir, itu sesuatu yang memalukan bagi dirinya. Makanya banyak orang nyindir orang yang dianggap tidak bisa berpikir. Semoga teman-teman yang ikut ngaji malam hari ini tidak termasuk orang-orang yang anti berpikir. Tidak mau menggunakan akalnya. Berpandangan sangat negatif terhadap penggunaan akal budi. Karena seperti apapun kita tidak mau menggunakan akal, sebenarnya secara alamiah kita pasti menggunakannya. Kalau kita sehat jasmani dan rohani. Tidak mungkin orang itu hidup tanpa akalnya. Bahkan di ranah apapun, termasuk ranah agama. Dalam beragama pun kita juga dituntut untuk jernih, sehat cara berpikirnya. Meskipun nanti tentu saja standar berpikir jernih dan berpikir sehat itu kadang-kadang beda-beda. Nah, ini yang sering kemudian jadi perdebatan, sering jadi masalah. Tapi kita tidak ke situ dulu. Kita awali dulu pelan-pelan. Dari definisi berpikir. Apa sih berpikir itu? Berpikir itu adalah proses kognitif terorganisir bertujuan yang kita gunakan untuk memahami dunia kita. Nah, perhatikan 3 ciri tadi ya. Kognitif, terorganisir, bertujuan. Kognitif itu berarti ada proses-proses akal yang bekerja, rasio yang sedang aktif dan sadar. Jadi yang pertama dia proses akal, proses rasio, proses kognitif sadar yang memang sengaja kita jalankan, kita hidupkan. Kemudian yang kedua terorganisir. Terorganisir itu ada tertibnya, ada urutannya. Tadi saya melihat apa, kemudian saya pahami sebagai apa, kemudian saya simpulkan berarti apa. Nah, itu namanya kan terorganisir. Saya melihat orang yang dadanya sesak misalnya. Kemudian saya pahami mengapa kok dia dadanya sesak. Oh, dia punya sakit asma. Kemarin katanya baru kontak dengan orang yang positif COVID. Kemudian hari ini dia mengeluh dadanya sesak, demam, macam itu kan. Terus kita menyimpulkan, oh mungkin dia tertular, oh mungkin dia terkena virus COVID. Nah, ini kan terorganisir. Jadi kalau dijelentrehkan bahasa Jawanya, kalau dirangkai itu ada urutan-urutannya sebenarnya. Ketika kita menyimpulkan sesuatu secara sadar menggunakan akal kita, itu sebenarnya ada pola-polanya. Itu yang disebut terorganisir. Jadi ndak iseng, ndak asal,
Tidak sesuka-sukanya sendiri. Jadi ada patternnya, ada polanya. Itulah namanya berpikir. Dan yang ketiga, bertujuan. Jadi ada maksudnya. Mengapa sih kok tadi aku ingin tahu sebenarnya dia ini kena apa? Dia ini terserang apa? Itu kan ada tujuannya. Jadi mungkin tujuannya sekedar untuk tahu sehingga bisa menentukan sikapku padanya, atau tujuannya untuk bisa menjaga masyarakat sini biar tidak kena tertular juga, dan macam-macam. Itu namanya tujuannya. Jadi berpikir itu kognitif, terorganisir, bertujuan. Nah, ini kalau definisi dari bukunya seperti itu. Atau teman-teman bingung dengan penjelasan ini, tidak usah dipahami atau dihafalkan definisinya, disadari saja proses berpikir yang terjadi dalam diri kita. Caranya, misalnya ada orang punya tips seperti ini, untuk mendeteksi kita ini berpikir apa enggak. Ada satu quotes yang bagus, yang bunyinya begini, as you start asking question and seek answers, you are in fact thinking. Jadi begitu engkau bertanya dan mencari jawaban, saat itulah sebenarnya engkau sedang berpikir. Jadi definisi tadi mungkin susah dipahami, ya tidak harus dihafalkan, tapi sadarilah, oh ini lo mikir itu. Nah, untuk sadar bahwa ini sedang mikir itu caranya mudah. Yaitu ketika kita sedang menanyakan sesuatu atau mencari jawaban sesuatu, saat itu juga sebenarnya kita sedang berpikir. Misalnya teman-teman bertanya, ini tadi ngajinya mulai jam berapa ya? Nah, itu otomatis setelah ada pertanyaan itu kan pikiran kita jalan. Oh, saya tadi juga tidak ikut mulainya, tapi biasanya ya kalau ngaji filsafat mulainya jam 8. Nah, ini jawabannya. Jadi dari pertanyaan kemudian ketemu jawaban, ini kan proses berpikir. Jadi ya, ayo disadari peristiwa ini yang terjadi di dalam diri kita, yaitu peristiwa berpikir. Ya, identifikasi paling mudahnya ketika kita bertanya. Di situ biasanya terus proses ini terjadi. Ya, kita sering tidak sadar secara penuh terhadap proses ini. Karena sejak kecil sebenarnya kan kita juga sudah berpikir. Kalau dalam ilmu logika itu ada namanya logika alamiah. Logika alamiah itu ya cara berpikir yang alami. Orang itu tidak harus kuliah logika, kuliah filsafat, membaca buku-buku logika, sebenarnya juga sudah bisa berpikir. Ya, contohnya misalnya bapak-bapak ibu kita dulu, kakek nenek kita, itu kan mungkin tidak pernah kuliah filsafat, tidak pernah membaca buku-buku logika, tidak pernah ikut ngaji filsafat, tapi kan mereka mampu hidup dengan baik, dengan benar, bahkan selaras dengan hukum-hukum alam sunnatullah. Itu kalau dalam filsafat ya memang setiap orang itu punya logika alamiah. Jadi secara alami memang Allah memberi anugerah manusia kemampuan berpikir. Hanya saja nanti dalam problem tertentu, masalah-masalah tertentu, hal-hal tertentu, butuh pendalaman-pendalaman berpikir, butuh analisis-analisis yang lebih dalam, yang tidak bisa dipikirkan sambil lalu. Ada konsep-konsepnya, ada teori-teorinya. Nah, ini nanti jejernya logika alamiah yang dikenal dengan nama logika ilmiah. Jadi ini nanti ada di kuliah atau pelajaran logika. Bedanya logika yang alamiah dan logika yang ilmiah. Jadi ada kan orang yang bilang, alah ngapain sih pakai belajar logika segala, belajar filsafat segala. Saya tidak pernah belajar filsafat juga bisa mikir. Ya, secara alamiah memang manusia punya kemampuan berpikir.
Cuma nanti ada problem-problem tertentu yang kita butuh skill, cara berpikir yang tidak bisa digeneralkan begitu saja dianggap sama. Butuh pemahaman-pemahaman khusus, bahkan butuh rumus-rumus khusus. Kalau di kuliah logika sering saya beri contoh, misalnya kita itu kan sering misalnya berpikir logis itu sederhananya sering pakai contoh, semua manusia mati, saya manusia, maka saya mati. Itu kan kita sering pakai contoh ini. Ini secara alami orang juga bisa menerima itu. Tapi kalau ada kasus khusus, misalnya kalimatnya diganti. Setiap bapak adalah laki-laki. Saya laki-laki. Berarti saya, itu kalau pakai rumus tadi, itu harusnya berarti saya bapak. Tapi kan tidak mesti kalau yang mengucapkan kalimat ini teman-teman yang belum nikah kan ya. Jadinya tidak cocok, tidak pas. Nah ini salah satu contoh ya kita harus paham teorinya, paham rumusnya. Nah kalau ini tidak bisa disimpulkan sambil lalu, harus dipikir lebih dalam lagi. Ini salahnya di mana, tidak pasnya di mana. Di sini nanti kita perlu logika ilmiah. Nah, itu contoh sederhana. Bagaimana dalam hidup ini kita butuh belajar kemampuan berpikir. Baik, kita lanjutkan. Jadi paling tidak sekarang ngerti yang dimaksud berpikir. Nah, berpikir itu secara umum ada dua tipe. Ini yang satu sudah saya sampaikan dulu. Jadi dua tipe ini, yang pertama adalah critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua adalah creative thinking atau berpikir kreatif. Tentang apa itu berpikir kritis, kemarin di sesi dulu saya lupa bulan apa itu sudah kita bahas satu sesi penuh. Malam ini kita lanjutkan tipe yang satunya, yaitu berpikir kreatif. Kalau yang berpikir kritis itu kan ada menganalisis, mengevaluasi, menalar, dan lain sebagainya. Nah, kalau creative thinking itu hasilnya adalah ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Itu namanya creative thinking atau berpikir kreatif. Ini cara berpikir yang berbeda, meskipun saling membutuhkan, saling mendukung. Jadi yang satu kritis, yang satu kreatif. Nanti kalau masuk mungkin ilmu tentang neuroscience itu sering penjelasannya dikaitkan dengan bagian otak manusia. Yang otak kiri itu sifatnya matematis, critical thinking. Yang otak kanan itu berhubungan dengan imajinasi kreatif. Dari situ lahir ide-ide baru, gagasan yang baru. Nah, kombinasi dari berpikir kritis dan berpikir kreatif inilah nanti manusia menyelesaikan problemnya. Manusia membuat keputusan-keputusan. Kalau orang hanya kritis saja tapi tidak kreatif, ya bagus. Dia hidup dengan tepat, dengan benar, tapi hidupnya tidak berkembang. Ya macet di situ-situ saja, muter di situ saja. Tidak ada ide baru, tidak ada gagasan baru. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, Indonesia ini kok tidak maju-maju ya Pak? Inovasi-inovasi sains, teknologi kok tidak berkembang? Kita ini kok hanya konsumen saja ya Pak? Hanya mengkonsumsi produk-produknya orang, gagasan-gagasan, ide-idenya orang. Nah, itu mungkin salah satu jawabannya adalah banyak di antara kita yang kurang kemampuan berpikir kreatifnya. Yang kritis mungkin sudah banyak. Yang kritis itu kan kelihatan lah kalau teman-teman nonton
podcast-podcast, medsos-medsos, orang diskusi, orang menganalisis ini, menganalisis itu kita banyak sekali ahlinya, komentator ini, komentator itu di mana-mana ada. Mungkin kita yang agak kurang adalah para ahli yang kuat dalam hal berpikir kreatif, menghasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, tawaran-tawaran yang baru. Ya kalau ndak ada yang baru kan kita ndak berkembang, kita mandek di situ saja. Jadi kalau ingin progres, ingin maju, antara lain kita harus mengasah kemampuan berpikir kreatif kita. Nah, ya meskipun kemampuan berpikir kritisnya jangan ditinggal. Kreatif tanpa kritis nanti ngawur. Kritis tapi tidak kreatif, ya jalan di tempat. Kita tidak berkembang, tidak maju-maju. Dua kutub ini penting. Oleh Allah difasilitasi dengan otak kiri dan otak kanan. Yang punya kapasitas yang berbeda, keahlian yang berbeda. Ini yang berarti di antara bentuk syukur kita terhadap anugerah Allah itu, ya mari kita optimalkan dua-duanya, critical thinking dan creative thinking. Ada yang mengilustrasikan dua kemampuan kritis dan kreatif ini seperti kalau kita naik, kalau bahasa Jawa ini naik getek atau naik perahu kecil itu, yang kita jalankan dengan dayung yang punya dua pedal, punya dua sisi. Sisi yang satu itu berpikir kritis, sisi yang satu berpikir kreatif. Ini dua-duanya harus hidup. Jangan hanya satu. Kalau hidup hanya satu, ya perahumu, gedekmu tidak akan maju pesat, tidak akan cepat jalannya. Mungkin malah terombang-ambing. Dua-duanya harus imbang sehingga mengarahkannya jadi mudah. Nah, jadi ini berarti berpikir itu penting, eksistensial, dengan dua tipenya, yaitu critical thinking dan creative thinking. Ini harusnya saya mulai menjelaskan tentang critical thinking. Tapi critical thinking sudah kita jelaskan, berarti malam hari ini kita tinggal menjelaskan yang creative thinking. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita awali dari pembahasan tentang kreatif atau kreativitas. Dalam bahasa Indonesia, kreativitas ini sering didefinisikan sebagai daya cipta. Daya cipta itu satu proses mental yang membuat lahirnya gagasan-gagasan baru atau pemecahan-pemecahan baru atau menemukan peluang-peluang baru, kemungkinan-kemungkinan yang baru. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut daya cipta. Kemampuan mengkreasi, mengcreate. Meskipun yang dimaksud baru itu tidak harus sesuatu yang sama sekali sebelumnya belum ada. Bisa juga dalam bentuk kombinasi-kombinasi. Bisa dalam bentuk merangkai yang sudah ada, yang sebelumnya dikenal sehingga jadi sesuatu yang baru. Misalnya dulu orang kenalnya handphone itu sebagai alat komunikasi. Tapi kemudian gagasan tentang handphone ketemu dengan gagasan tentang kamera, digabung jadilah smartphone misalnya. Hari ini kan smartphone itu ya handphone kita yang ada berbagai macam alat di situ. Tidak hanya kamera sebenarnya. Tapi ini sebenarnya menunjukkan sesuatu kreasi, daya cipta yang luar biasa menggabungkan ide-ide yang ada sebelumnya. Jadi kamera kan orang sudah kenal sebelumnya, handphone orang sudah kenal sebelumnya. Nah, nanti handphone yang ada kameranya itu sesuatu yang genuine. Nah, ini namanya
kreativitas, peradaban manusia itu berkembang, maju, progres karena kuncinya adalah daya kreasi atau daya cipta atau kreativitas ini. Maka berpikir kreatif seperti saya bilang tadi nanti menjadi kuncinya kemajuan. Baik, saya lanjutkan. Nah, malam hari ini kita akan banyak belajar dari seorang tokoh yang dikenal sering dan banyak menulis tentang teknik berpikir, termasuk berpikir kreatif ini. Namanya adalah Edward de Bono. Teman-teman mungkin pernah membaca buku beliau ya, ada beberapa yang populer sekali, misalnya 6 topi berpikir, berpikir lateral, dan lain sebagainya. Beliau ini dokter, psikolog, penulis, filosof yang berasal dari Malta. Nah, malam hari ini kita akan mengambil beberapa teori dan konsep dari beliau tentang berpikir, khususnya berpikir kreatif ini. Menurut Edward de Bono, kreativitas itu adalah sumber daya manusia yang paling penting. Kata beliau, kalau tidak ada kreativitas, tidak akan ada kemajuan, maka kita selamanya hanya akan mengulang hal yang sama. Kalau manusia itu tidak kreatif, kita mungkin hari ini memakai baju yang sama seperti manusia-manusia purba, manusia primitif zaman dulu. Mungkin kayak baju kita masih kayak Flintstone itu, mobilnya ya masih mobil kayak di Flintstone itu, tidak berkembang-berkembang sampai sekarang. Tapi kan manusia itu kreatif. Jadi selalu terjadi kemajuan dan perubahan. Kuncinya apa? Daya kreativitas. Maka malam hari ini mari kita latihan berpikir kreatif dalam rangka memenuhi amanat Allah untuk memajukan dan memakmurkan bumi. Nah, kita lanjutkan lagi. Menurut Edward de Bono lagi, berpikir kreatif itu bukan bakat, tapi satu keterampilan yang dapat dipelajari. Ia memberdayakan manusia dengan menambah kuat kemampuan alaminya, produktivitasnya, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Jadi ini penting ya, kita garis bawahi. Berpikir kreatif itu bukan bakat, tapi keterampilan yang dapat dipelajari. Berarti teman-teman tidak boleh alasan, Pak, saya tidak bisa Pak kalau disuruh kreatif itu. Saya tidak bisa Pak kalau saya disuruh mencari solusi, menemukan ide-ide baru. Saya itu makomnya hanya follower Pak. Saya itu konsumen, bukan produsen. Termasuk dalam hal pikiran. Nah, ini berarti kalau mengikuti pikiran Edward de Bono tadi, tidak begitu. Mungkin itu hanya alasan kita saja, dalih kita saja karena kita malas. Setiap orang itu bisa. Ini seperti keterampilan. Ya keterampilan itu memang kalau kita tidak belajar, tidak melatih diri, ya memang tidak bisa. Tapi kalau kita mau dan serius melatih diri, insya Allah bisa. Wong itu keterampilan yang bisa dipelajari. Tidak ada hubungannya dengan bakat. Jadi jangan alasan, tidak bakat saya mikir itu Pak. Tidak bakat saya filsafat itu, tidak bakat. Tidak, itu keterampilan kok. Itu alat yang bisa kita pakai dan kita bisa belajar cara memakainya yang benar. Jadi keterampilan berpikir atau thinking skill. Ini penting karena sering saya dengar orang dengan dalih ini kemudian tidak mau belajar untuk cara berpikir yang benar, belajar logika atau belajar filsafat. Tidak, ini bukan bakat, tapi keterampilan. Berarti kuncinya ada kita mau atau tidak untuk
berlatih dan belajar sampai kita menguasai keterampilan itu. Mungkin nanti ada yang tanya juga, tapi kan ndak belajar juga ndak apa-apa toh Pak, ndak berlatih di situ ndak apa-apa toh Pak, kon ndak wajib, ndak ada dalilnya juga. Misalnya ada yang ngeyel begitu, iya, ayo itu hakmu sih mau belajar untuk terampil apa ndak, tapi jangan lupa berpikir kreatif itu kunci kemajuan. Kunci kita sukses menjalankan berbagai kewajiban-kewajiban kemanusiaan dan juga kewajiban kehambaan. Jadi itu garis bawah dari pandangannya Edward de Bono bahwa berpikir kreatif itu tidak ada hubungannya dengan kapasitas kita atau bakat kita. Makanya ada quote yang terkenal sekali yang bunyinya stop killing your own ideas. Berhenti membunuh gagasanmu sendiri. Bagaimana kok orang membunuh gagasannya sendiri? Dengan cara dia tidak mau berpikir. Coba dia mau berpikir, coba dia mau mengembangkan pemikirannya. Mungkin dari dirinya akan muncul ide-ide segar, gagasan-gagasan yang luar biasa, yang manfaat maslahatnya banyak. Jadi, stop killing your own ideas. Jadi, jangan membunuh dirimu sendiri secara intelektual. Nah, itu mungkin maknanya begitu. Membunuh diri secara intelektual itu dengan tidak mau mikir atau punya pandangan, biar yang pinter-pinter saja Pak, yang lain saja yang mikir. Saya ndak nyampe Pak, saya ndak tuh saya mikir sampai ke sana. Kan ada yang pendiriannya seperti itu. Itu mirip seperti kritik dari quotes ini, stop killing your own ideas. Jadi, mbok jangan bunuh diri intelektual. Ayo berjuang. Ya namanya berjuang ya tetap semampu kita. Jangan mau berhenti berpikir. Ada pandangan bahwa setiap orang itu sebenarnya kreatif. Tidak ada kok orang itu tidak kreatif. Ada pandangan juga, semakin kita percaya bahwa kita kreatif, semakin kita akan kreatif. Mengapa kok ada orang yang merasa dirinya tidak kreatif? Pertama-tama karena dia sejak awal sudah tidak percaya bahwa dirinya kreatif. Allah itu menganugerahkan akal pada kita dengan jutaan, puluhan, mungkin ratusan juta potensi yang luar biasa. Hanya kita saja yang mungkin kurang aktif menggalinya. Terus kita minder, kita rendah diri, memposisikan diri, Pak saya level-level orang biasa awam saja Pak, tidak mungkin saya punya gagasan-gagasan otentik. Yuk akhirnya terus kita tenggelam, menenggelamkan potensi kita sendiri. Teman-teman kan mungkin sering ngalami ya, misalnya ini loh dari orang yang tidak terduga-duga tiba-tiba muncul gagasan yang luar biasa. Ini orang ini hanya pedagang keliling, tapi begitu diajak ngobrol, keluar ceplosan yang mengagetkan, yang tidak kalah dibandingkan para filosof. Simbahku, nenekku ini hanya petani, tapi kalau menasehati kalah Cicero, Seneca, Marcus Aurelius itu. Mengapa bisa begitu? Ya memang karena setiap orang punya derajat level intelektual yang tinggi. Hanya saja mungkin banyak orang yang tidak sadar atau tidak percaya dengan kapasitas dan kemampuannya. Ada pandangan lagi, kreativitas seseorang itu dari ekspresi otentiknya. Kalau teman-teman ingin kreatif, berhenti jadi follower saja, yang membebek saja, ikut saja gagasan orang, itu yang membuat kita selalu bingung, terombang-ambing ke kiri, ke kanan, ke selatan, ke utara. Ayo, ekspresikan keinginan otentikmu. Ungkapkan apa yang engkau inginkan. Jangan malu-malu menyatakan apa yang terlintas di pikiranmu. Siapa tahu dari situ muncul gagasan-gagasan besar dan penting. Jadi stop killing your
ideas. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang aspek metodenya. Ya macam-macam sebenarnya. Daya kreatif itu tidak bisa dipatenkan. Ini loh yang bisa disebut kreatif, itu namanya saja kreatif, polanya macam-macam. Tapi ada pattern-pattern, pola-pola umum. Metode berpikir kreatif itu jenisnya bisa evolution. Evolution itu evolusi. Evolusi itu mudahnya kadang-kadang pakai bahasa ilmiah itu perubahan gradual. Continuity and change. Misalnya gagasan ilmuwan siapa, kita terima, tapi kemudian kita lanjutkan. Nanti gagasan kita diterima orang, tapi dia melanjutkan versinya. Atau orang lain punya versi kebenarannya sendiri meskipun pijakannya gagasan kita. Terus begitu. Itu namanya evolution. Ada perkembangan-perkembangan. Kalau dalam dunia ilmiah sering disebut continuity and change. Melanjutkan tapi ada perubahan. Menyesuaikan dengan kondisi situasi orang yang menjalani langsung. Jadi itu namanya evolution. Perubahan-perubahan ide karena ada perubahan dinamika dalam ruang dan waktu. Misalnya saya setuju Pak gagasan apalah sosialisme yang ini, tapi kalau untuk konteks Indonesia dia harus disesuaikan. Tidak cocok kalau langsung letterlek diterjemahkan di Indonesia. Yang penting kan nilai-nilai sosialnya masuk dan seterusnya. Itu namanya evolusi. Jadi ada perubahan-perubahan yang semakin lama semakin menyempurna sesuai dengan ruang dan waktunya. Jadi orang yang kaku tidak mungkin mau dengan model evolusi ini. Mungkin orang maunya pokoknya ini benar ya benar. Itu berarti tidak ada unsur kreatifnya. Yang kedua, sintesis. Kalau sintesis ini ya teman-teman mungkin sudah bisa menangkap maksudnya. Dari beberapa gagasan dikumpulkan sehingga lahir sesuatu yang baru. Biasanya orang menyebutnya sintesis itu gabungan dari tesis, antitesis. Nanti lahirnya sintesis, yaitu kalau filsafat. Tapi sintesis itu mudahnya dari gagasan-gagasan yang beragam, yang sebenarnya saling berbeda, disatukan. Ya, sintesis itu persis kayak handphone berkamera tadi, atau bantal sekaligus alat pijet, atau gantungan kunci sekaligus flash disk. Oh, itu kan gabungan-gabungan ide, gabungan gagasan. Mungkin sekarang ada sisir yang sekaligus untuk meluruskan rambut dan lain sebagainya. Itu namanya sintesis. Nah, ini ya cobalah sekali-sekali teman-teman latihan berpikir evolutif atau sintesis ini. Misalnya gagasan apa digabung dengan gagasan apa misalnya. Kayak laptop ini kan gagasan buku dengan gagasan komputer, kemudian berpadu lahirlah model laptop ini. Kita menyebutnya notebook. Kalau dulu notebook itu kertas, sekarang notebook itu digital modelnya. Nah, itu namanya sintesis. Boleh teman-teman latihan kreatif untuk melihat apa, mungkin gabungan antara sandal dengan apa, ya sandal dengan sepatu jadi sepatu sandal. Nanti sepatu sandal digabung dengan kaos kaki, nanti sepatu sandal yang sekaligus ada kaos kakinya kalau ditarik. Itu kan gagasan-gagasan evolutif sintesis. Itu juga jenis berpikir kreatif. Nah, kemudian ada pula model revolution. Revolution ini sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini gagasan-gagasan yang menawarkan sesuatu yang sama sekali baru. Nah, ini yang sebelumnya tidak dikenal. Nah, ini
butuh keahlian lebih. Kita bisa melakukan revolution. Ya dulu di awal-awal modern ada banyak istilah yang berkonotasi revolusi. Misalnya dari peradaban serba agama di abad tengah digeser ke peradaban serba positif manusia yang mengembangkan akal dan sains dan industrinya. Muncul revolusi ilmiah, muncul revolusi industri, muncul banyak revolusi. Revolusi itu berarti sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Kalau pakai solusi-solusi lama ternyata masalahnya banyak, ya sudahlah, buang saja solusi lama, kita bikin yang baru. Itu juga butuh pemikiran kreatif. Jenisnya revolusi. Ada pula yang model reapplication. Reapplication itu Reapplication itu menggunakan ulang. Maksudnya apa? Memperlakukan sesuatu dengan sudut pandang yang sama sekali baru. Tidak seperti sebelumnya. Jadi mungkin dulu sesuatu itu dianggap tabu, tidak boleh, atau bermasalah secara sosial di masyarakat, sehingga harus dibuang. Tapi sekarang diambil lagi, dipakai, tapi dengan sudut pandang yang baru. Dengan pemahaman yang berbeda. Nah, kalau dipahami seperti ini, mungkin orang tidak protes lagi. Misalnya reapplication itu, dulu orang memahami sepeda itu ya alat transportasi yang mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi sekarang sepeda itu banyak yang memperlakukannya tidak hanya sebagai alat transportasi, tapi sarana kesehatan, alat olahraga. Bahkan ada namanya sepeda statis. Kita sepedahan sampai capek tapi tidak pindah kemana-mana, tetap di rumah saja. Bentuknya ya persis sepeda. Itu namanya reapplication. Barangnya sama, tapi sudut pandangnya, cara kita memperlakukannya sama sekali baru. Misalnya apalagi 21 atau apa loh, sinema, bioskop. Mungkin dulu orang menyikapi bioskop, sinema itu ya ingin ngerti ceritanya. Tapi sekarang kan kalau sekedar ingin ngerti ceritanya kan ya bisa dari laptop, bisa online, bisa macam-macam. Maka orang mungkin ke sinema, ke 21, ke bioskop-bioskop itu punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin menikmati 3 dimensinya, atau berdua mojok sama pacarnya, bisa macam-macam. Itu contoh reapplication. Jadi sesuatunya lama tapi diperlakukan baru dengan perspektif kekinian hari ini. Yang kelima model-model kreatif itu yaitu changing direction. Changing direction ini adalah, kalau diterjemahkan letterlet, ya mengubah arahnya. Maksudnya changing direction itu adalah menggunakan satu ide atau satu gagasan yang semula tidak untuk itu, tapi sekarang kita pakai untuk itu. Ya wis mudahnya gini lah. Kalau teman-teman, ini contoh gampang-gampangan ya, kadang-kadang teman-teman misalnya ikut acara apa lah, jagong manten, atau acara yang satu gedung yang panas sekali, sumuk sekali, kita merasa kepanasan di situ. Biasanya kan terus ada suguhan aqua itu, karena saking panasnya terus kardusnya aqua itu kita sobek, kertasnya kita pakai untuk kipas-kipas. Loh, wong kardus itu kan tujuannya untuk bungkusnya aqua, tapi sekarang kita pakai untuk kipas-kipas. Itu namanya changing direction.
mengubah tujuannya. Wong itu tujuannya untuk wadahnya aqua, sekarang karena terpaksa, karena sumuk, kita sobek kardusnya, kemudian kertasnya kita pakai untuk kipas-kipas. Itu padahal fungsinya bukan kipas, tapi ya karena sumuk. Ya dia sekarang kita fungsikan sebagai kipas. Ini juga salah satu jenis kreatif. Atau kita kadang-kadang di kelas, untuk teman-teman mahasiswa itu kan kadang-kadang punggungnya gatel, tapi kalau pakai tangan, tangannya tidak nyampe untuk ngukur ini. Akhirnya pulpen dipakai untuk alat untuk garuk-garuk. Itu kan definisinya pulpen itu alat tulis, tapi karena kita butuh untuk menggaruk dari alat tulis, sekarang dia jadi alat garuk. Itu namanya changing direction. Mengubah arahnya, mengganti tujuannya. Harusnya kursi, tapi kalau pas gegeran, jangan ya. Pas gegeran nanti dipakai buat ngeprok. Itu juga sebenarnya changing direction, termasuk juga kreatif berpikirnya, tapi untuk hal yang negatif. Jadi semoga bisa ditangkap maksudnya. Jadi itulah yang kelima, changing direction, termasuk juga jenis kritis berpikir.